dan Indra Panji Al-Aziz. Saya Farid Rizky Ramadan. Saya Muhammad Rahmani. Saya Adina. Kita akan menjelaskan tentang proses proklamasi. Terima kasih. Pada awalnya, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang sejak 1942. Namun, pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua melemah secara signifikan. Jepang telah hampir 2 tahun berturut-turut mengalami kekalahan berkepanjangan di Pasifik Barat Daya, kampanye militer Marina, dan kampanye militer Filipina. Kekalahan ini memperburuk posisi Jepang kehilangan wilayah strategis di front Pasifik, dan Jepang pun mulai mengalami banyak kekalahan dari sekutu. Ketika posisi Jepang terdesak, rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan. Jepang mencoba menikmati simpati rakyat Indonesia dengan membentuk 2 badan penting. Pertama, BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan sekutu. Jepang juga masih berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam perang Asia Pasifik melawan sekutu. Setelah itu, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI serta membahas mengenai penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Meskipun dibentuk oleh Jepang, badan ini justru dimanfaatkan oleh tokoh nasionalis sebagai langkah awal menuju kemerdekaan sejati seperti E.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Rajiman Wetjodiningrat. Kemudian pada 6 Agustus 1945 pesawat pengebom B-29 Enola Gay yang ditebangkan Kolonel Paul Tibbets menjatuhkan sebuah bom atom di kota Hiroshima. Sebelah barat daya Pulau Honshu, Tokyo pun menerima laporan kerinci tentang skala kehancuran yang tidak diduga sebelumnya di Hiroshima. Kejutan ganja berupa Hiroshima yang dijatuhi bom atom dan invasi Soviet langsung mengubah sikap Perdana Menteri Suzuki dan Menteri Luar Negeri Togo Shigenori secara drastis. Namun pemimpin senior Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menanggapi pengeboman Hiroshima dan invasi Soviet secara tenang dan sangat meremehkan skala serangan. Nah, di tengah-tengah rapat, para menteri itu tidak lama setelah pukul 11 siang datang berita Nagasaki di pesisir barat Kyushu telah jatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Nah, peristiwa ini pun membuat Jepang mengalami kekurangan makanan, inflasi yang tinggi, dan kerusakan infrastruktur yang sangat parah akibat perang. Kondisi ini pun membuat pemerintah Jepang sulit untuk melanjutkan peperangan, sehingga Jepang pun menyatakan kekalahannya dan bersiap untuk menyerah. Jepang pun akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945 atau 15 Agustus 1945 menurut waktu Jepang, dan resmi ditandatangani di kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Nah, kaum muda ini pun mendengar berita ini karena gerakan bawah tanah mereka. Nah, dengan kemudian Sultan Syahrir pun mencoba menemui Muhammad Hatta untuk mendesak agar menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Namun menurut Muhammad Hatta maupun Soekarno mengatakan bahwa proklamasi itu harus dibicarakan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Namun para pemuda tuh ingin proklamasi kemerdekaan ini dilakukan oleh kekuatan bangsa Indonesia, bukan oleh PKI. Nah, para pemuda berharap kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan oleh karena bangsa Jepang. Pada malam tanggal 15 Agustus, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir ada Sukani, Wikana, Yusuf Kunto, Cairo Saleh, dan Sodanko Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh janji-janji pihak Jepang. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto untuk menjemput rombongan Soekarno. Ahmad Subarjo berani menjamin jika Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana. Setelah tinggal di rumah masing-masing, Soekarno-Hatta kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda.
Para penyusun proklamasi diantaranya itu ada Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Untuk konsep teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno itu sendiri dengan perundingan antara golongan tua dan golongan muda dari 2 pagi hingga 4 dini hari. Setelah konsep selesai disepakati, Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani sendirinya itu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan Sayuti Melik yang menyalin dan mengetik naskah proklamasi. Nah, menggunakan mesin ketik yang diambil dari perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sang saka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan dan dihadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, diusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pemimpin barisan pelopor. Wilayah Indonesia yang sangat luas, sedangkan komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Ditambah dengan hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejauh daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan adalah dengan penuh antusias, bangga, dan memberikan dukungan penuh. Mereka berusaha mengatur strategi untuk melakukan penyebaran, usaha, dan perjuangan para pemuda dalam penyebar luasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media, pers, dan surat selebaran. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Malik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster maupun coretan pada dinding, tembok, dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution, August 17, Hormatilah Konstitusi Kami, 17 Agustus. Selain itu, hal ini juga terlihat dalam sambutan rakyat lewat rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu Ikatan Atletik Jakarta. Ada pula berbagai tindakan heroik di berbagai kota, yaitu Bali, Semarang, Yogyakarta, dan sebagainya, untuk mendukung kedaulatan bangsa Indonesia sepenuhnya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya akan dikenal sebagai UUD 1945. Nah, dengan demikian terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Nah, setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, dan akan dibentuk sebuah komite nasional. Semenjak itu, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Upacara militer dilaksanakan di Istana Merdeka. Sementara itu, beragam perlombaan dihadiri seperti lomba panjat pinang, makan kerupuk. Seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Oke, permisi Pak, boleh tanya namanya siapa? Oke, boleh tanya nih ya, tahu nggak sih Pak tentang di mana dan kapannya perumusan teks proklamasi? 17 Agustus di rumah Laksa Maida. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, permisi Kak, boleh tahu nggak sih namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Raihanul Islam. Oke, kita mau tanya-tanya nih, Kakak tahu nggak sih siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Setahu saya namanya itu Sayuti Melik. Oke, benar ya, terima kasih. Boleh tahu nggak namanya siapa? Aldi. Kak, boleh nanya? Boleh. Siapa yang merumuskan naskah proklamasi? Kalau nggak salah ada 3 orang. Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Makasih banyak, Kak.